Hanya supaya Alter Ego Nyx bisa mendapatkan 1 poin nih. Banyak banget sih caranya, tapi yang paling penting adalah supaya kalian tidak kena spoiler. Langsung aja pindah nonton di Buya karena delay lebih cepat dan bisa dapat diamond. Karena kenapa? Gak nonton, gak dapet diamond, gak Buya. Tapi kali ini Agathanya dicicil-cicil itu memang resek banget kalau udah Beatrix yang ada di mid lane. Poking ability-nya itu sendiri tuh bener-bener ngeselin sih. Dia bisa bikin tadi Agatha tinggal 1 bar aja sih. Tapi Vivian untuk maju dengan charge-nya, untungnya belum mau dilepaskan pentungannya. Dan buat teman-teman yang lagi pengen belajar trading, langsung cari tahu tentang Ox Trade ya. Betul sekali, karena kalian bisa mulai trading dari Rp10.000 aja nih. Tapi kalau ngeliat dari pergerakannya, ternyata Link dari seorang Viva bakalan langsung mengamankan sementara itu Cini dan juga Vivian bahkan berhasil mendapatkan first blood atas seorang Run-Run. Run-Runnya pun langsung ditumbangkan karena tadi sepertinya Run-Run berusaha untuk nge-cover gold lanernya nih atau Lilianya. Meanwhile the mid lane, ini Agatha benar-benar di pressure, dibikin nggak bisa untuk melakukan rotasi. Sehingga dari seorang Cini plus dari Viviannya itu mulai jalan-jalan pelan-pelan nih ke arah top lane yang akan memberikan pressure juga. Supaya nanti kalau ada yang sembarangan lewat bakal langsung dipunish. Betul sekali, nggak boleh langsung sembrono ya tentunya. Tapi dengan Falan gitu baru saja membeli 1 sepatu physical defense dan Vivian langsung aja tough boots bersama dengan Cini karena memang lawan landingnya lebih banyak ke Agatha dan juga Run-Run ya, yang mana dua-duanya juga magic, jadi itu memang penting. Tapi di arah top lane udah mulai ada pergengkingan terutama untuk Run-Run karena waktu save dash-nya karena ada bahkan langsung menjadi makanan untuk seorang Link dari Vival. Tadi Deathly-Cat sempat di pop up tapi memang nggak bisa menyelamatkan dirinya. Di sini Nao juga masih what hero situation-nya dengan Valamir dan di arah mid lane Agathanya dipetung sama seorang Vivian yang membuat Agatha harus menjaga jaraknya kembali, tidak bisa terlalu maju. Meanwhile the top lane Falling Star Moon dari seorang Chell mencoba untuk mengajar ke arah Fancy Nancy. Run-Run pun datang mencoba untuk ke-backup dengan Guiding Wind dan juga Soul Bloom-nya. Saya kaget kirain gempa lagi, ternyata Virgi goyang-goyang. Mohon maaf kaki saya teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat juga nih dari Anau udah mulai ada bibit-bibit ganking yang langsung aja dihantam dengan charge, tapi masih bisa flick out. Namun Cini bakalan menjadi makanan sepertinya. Malah I'm offended-nya nggak bisa memberikan buah kepada teman-teman Alter Ego Nyx. Memang sudah harus ter-take down di tangan Cini sih, karena tadi posisinya HP juga sudah sekarat gitu loh. Apalagi di sini objektif kelihatan dari early game Balaton Era mendapatkan early temponya nih ya. Jadi dia bisa benar-benar snowballing banget sih. Ini yang bikin bahaya banget. Tapi di arah top lane Chell yang mulai diincar oleh 3 hero sekaligus diajar dengan trainingnya. Ternyata dan dia pun gak bisa selamat. I'm offended menuju ke arah Valanir. Tapi Don't Run Walking yang gak connect. Bahkan Valanir di sini berani banget untuk main moto. Dan Agatha yang sembarangan lewat ternyata dengan mode shotgunnya langsung di take down sama Cini. Happy birthday! Keluar hilang langsung. Itu benar-benar tinggal sisa setengah bar doang. Tapi ini Vivian juga coba untuk nge-charge ke arah seorang Run-Run tapi masih bisa mundur. Blast langsung aja ternyata. Walaupun terkena stun, Guiding Wind masih bisa menyelamatkan seorang Fancy Nancy. Well, 3 versus 3 di area top lane yang membuat mereka harus sedikit bertahan dengan mode defensifnya karena Balaton Era saat ini unggul gold sekitar 2000. Dan terlihat dari Agathanya nggak bisa dikasih muter. Vival pun sudah mulai mengintai di area tembok sana. Ternyata dia ke arah jungle karena di atas terlalu berbahaya. Mereka bersembunyi di balik turret nih. Iya, tapi lihat juga ini dari Chell-nya tadi bahkan coba untuk nyari informasi ya. Dan itu agak serem banget sih dengan posisi yang sangat ofensif. Apalagi tadi Cini dan juga satu orang lagi dari Vivian. Tadi nggak begitu jauh posisinya. Dan ini Cini juga bakalan coba untuk cicilin pastinya ke arah seorang Agatha. Tapi purple-nya ini belum disentuh sama sekali nih sama teman-teman dari Alter Ego Nyx. Agatha dipaksa harus menjaga loh, tapi susahnya adalah dengan adanya Vivian dan Cini ini bakal jadi hal yang cukup menantang kalau kita bisa bilang. Guardians of Bulwark dari Vivian berusaha untuk mencoba menahan nih pergerakan dari Alter Ego Nyx. Tapi Numenon Blast sudah mulai di-cast dan juga masih ada Deathly Cat. Purple buff-nya masih bisa diselamatkan dengan Retribution. Dan di arah top lane, Link-nya pun berusaha untuk masuk. Falling Star pun menuju ke arah Fancy Nancy yang sendirian. Dan apakah ditusuk Black juga udah mulai dikeluarkan. Masih ada Tempest of Blade dari seorang Vival. Tapi sepertinya Vival masih mencoba untuk mengkocek dan fast hang-nya langsung dikeluarkan. Langsung ditembak juga dengan Circle Eagle dari seorang Run-Run yang sendirian. Dijepit sama 3 hero di charge. Vival pun langsung datang lagi. Tusuk Yur. Run-Run pun tumbang. Vival ternyata masih bisa menyelamatkan dirinya juga karena bersembunyi dari balik rumput dan hilang dari radar seorang Agatha. Padahal sih kalau kena 1 atau 2 hit lagi dari Darkening-nya
itu udah nggak bisa selamat sih dari Chaos Assault-nya seorang Agatha ya. Cuman ngelihat di atas top lane juga memang masih cukup seru dengan adanya dead package dari seorang Stacy yang sempat membersihkan minion wave. Tapi Now dan juga Isna nih benar-benar ya dua abang-abang preman yang ada di bottom lane nih sama-sama kuat banget sih. Ini kalau udah menit 5 gini, Now harus sudah bisa mulai join the team fight sih. Kalau enggak, Alter Ego bakal berat banget untuk kembalikan tempo. Apalagi sekarang beda gold 3.000 di menit yang kelima ini merupakan kayak berita buruk untuk mereka. Tapi Conceal, Vivian udah mulai ngintai-ngintai aja. Dari Alter Ego terlihat bermain secara defensif di lini belakang. Haskell baru diamankan sama Now, tapi Alter top turret benar-benar dicicil-cicil sama teman-teman dari Beltron. Lumayan 16 sampai connect ke Patiro, dan yes! Connect ke Patiro dari seorang Vivian. Langsung di-charge, masih ada Falling Star untuk ke follow up. Stacy dari sekarat banget, tapi ternyata Circling Eagle langsung dikeluarkan karena tadi Lumayan 16 bagus banget, tapi sayang yang follow up cuma satu orang. Betul sekali, dan bagusnya juga teman-teman dari Alter Ego nggak ngelanjutin untuk ngejar ke atas seorang Chell karena Cini udah standby loh, walaupun setengah darah, tapi kalau dia udah siap, apalagi masih ada ultimate juga ketika dia men-spray dengan biru, takutnya malah menjadi bulan-bulanan nih dari teman-teman Alter Ego. Dan kalau kita lihat juga nih, Turtle udah bakalan langsung diamankan dan dia sama seorang rival tanpa adanya kontes, bahkan nggak perlu keluarin retribution. Kalau dilihat dari pergerakannya sih, Vial udah cukup berani sih ini, karena dia benar-benar ngintai di tembok. Kalau sampai sembarangan dari Alter Ego itu ada yang lewat, dia bakal coba ngetuk nge-punish. Apalagi memang lockernya cuma Now, dan Now di sini ditahan banget sama Valandir, membuat dia nggak bisa join. Tapi saat ini mereka mencoba untuk fokus ke outer bottom turret, dan yes, pasti harus didapatkan walaupun pertukarannya sangat amat mahal. Outer middle turret yang dihancurkan sama Veteran Era bakal membuat mereka pede melakukan invasi dengan Conceal-nya, mencoba untuk bergerak ke area bottom lane. Now pun dipentung, tapi flick out dari seorang Now berhasil untuk menyelamatkan dirinya. Yes, dan dia pun tadi udah benar-benar peka banget ya, dia udah tahu daripada di slow, langsung aja dia langsung flick out. Dan kalau ngeliat di area mid lane-nya, ini bakal di pressure juga sih sama teman-teman dari Veteran Era. Apalagi di top lane udah mulai coba untuk di-clear sama seorang Vincent situ, tapi harus hati-hati, Chellnya udah mulai cukup sekarat. Stacy harus mundur ke belakang nampaknya, orange buff mungkin harus direlakan, tapi Circling Eagle-nya juga ke arah seorang Falan dituntun, masih bisa selamat, namun tidak bisa menjemput pulang ke arah seorang Agatha. Well, Cini-nya pun sakit banget, bahkan ultimate dari Nibirunya berhasil untuk mendapatkan double kill. Now datang dengan memorinya mulai dikeluarkan menuju ke arah Cini supaya dia tidak bisa kabur, tapi ternyata Cini langsung berlari seperti Makibau yang langsung di pacuan kuda. Betul sekali. Kayaknya gak ada yang tahu deh gue ngomong gituan. Tua dong gue ketahuan. Tua, hari-hari. Cuma Mimin produser doang yang paham ya. Tua banget ya gue ya. Ya ampun Kolius, mohon maaf nih kami generasi itu muda. Kartun dulu soalnya. Ada sempet di, ya udahlah yang nggak usah dibahas. Ya ampun, kelihatan wis tuwek. Tapi ini mulai bergerak secara bersama sih. Now pun memang terlihat sedikit terlambat untuk join teman-teman ini, karena memang tadi Valandir berperan dengan baik untuk menghambat Now supaya tidak melakukan rotasinya. Apalagi Lord Camp by Buya sudah menunjukkan bahwa Lord sudah hadir. Veteran Era pun sudah dalam mode setupnya, dan sepertinya bakal coba colek-colek ataupun melakukan team fight kecil-kecilan, karena memang goldnya ini lumayan jauh, dan harusnya kalau terpancing bagi Alter Ego yang sembarangan masuk, maka itu bakal jadi bencana buat Alter Ego. Betul, karena sekarang selisih networknya itu sekitar 5.500, dan itu lumayan lah ya. Kalau dibagi 5 sekitar 1.000, setengah item lah kita bisa bilang kalau per orangnya. Tapi Stacy baru saja mengamankan satu buah pistol ya, dan ini berarti penetrationnya akan semakin besar. Tapi harus hati-hati, dari area top lane sudah mulai datang nih teman-teman dari Alter Ego tentunya, karena sudah mulai melakukan defensif juga, terutama Now. Waduh, cicilannya sakit banget. Apa pendek ke arah seorang Cini, masih bisa di take down nampaknya. Shutdown diamankan oleh seorang Agatha di samping. Waduh. Rival mengamati dari samping, itu harus hati-hati sih teman-teman dari Alter Ego. Sekali kepisah bisa dimakan sama Vival. Ini off position dari Cini yang ngebuat sayang banget, karena memang Lordnya juga udah mulai hadir, dan tanpa adanya Cini mereka kekurangan DPS untuk menghancurkan semua turret yang tersedia. Mungkin bisa dengan Primal Red-nya Valandir, tapi Fancy Nancy pun mulai datang, dan kali ini Vivian sendirian menggunakan charge-nya. Chell pun di belakang dalam posisi yang standby kalau memang terjadi teamfight. Terjadi one situation, Primal Red juga udah mulai digunakan dan mulai dihajar, dan itu sakit banget. Bahkan Fancy Nancy pun tidak bisa bertahan, dan dia pun langsung tumbang. Run yang datang ke backup telat banget, karena dari Fancy Nancy sudah keburu kena takedown. Apalagi Lordnya masih hidup, Cini ternyata keburu hidup juga untuk join the team fight. Dia bakal dengan mode Nibirunya berusaha untuk nyicil-nyicil. Lordnya masih berhasil untuk dihabisi, tapi minion dari Wave
middle, mulai masuk ke tengah, dan Veteran nggak mau terlalu terburu-buru. Betul, tapi lihat gimana itu dari seorang Cini terus-menerus mengeluarkan snipernya, dan itu sakit loh ke arah Tarot. Tapi karena masih ada protection juga ya, jadi nggak begitu sakit. Kecuali ketika tadi pas minionnya masuk, itu benar-benar kayak sekotak dari Tarotnya sendiri habis sih dicicilin sama sniper dari seorang Cini. Pelan-pelan dia bakal nembak lini depannya kalau memang ada yang lewat sembarangan ya. Tapi balik lagi di sini juga Stacy dia belum ter-takedown sama sekali. Tandanya goldnya harusnya udah mulai lumayan cukup banyak. Apalagi nanti dengan Crab Cannon, dengan pasif dari Bane ini juga bakal bisa cepet banget untuk clear minion dan terutama memberikan damage yang cukup sakit ke teman-teman Beletron Era. The problem is mereka nggak ada hero yang bisa dive, tapi dia bahkan Vival tuh pede banget tuh. Masuk aja udah, bodo amat, gak ada yang bisa ngelock soalnya. Karena dia sendiri juga levelnya udah 13, dia satu level di atas Stacy, dan sisa yang lainnya itu cuma level 11, 10. Jadi kayak that's why dia pede gitu loh kok. Bahkan sekarang dia udah level 14. Sedominan itu dari linknya seorang Vival. Salah satu comfort pick dia juga sih yang kita bisa bilang ya. Tapi kalau ngeliat teman-teman baru saja mengamankan dominance Ice. Yang ini berarti dia bakalan sedikit menghambat lifesteal dari Valanir kalau misalnya deket ya. Dan juga Esmeralda dari Chell. Dan mungkin nanti kalau kita dengan posisi yang seperti ini, teman-teman dari Alter Ego Nyx sudah nggak boleh sembrono lagi sih. Harus pelan-pelan mereka lebih disiplin. Walaupun memang agak berat sih untuk ngebalikin. Apalagi di freeze lane seperti ini dari Beletron Era yang ngebuat mereka bahkan nggak bisa maju. Dan Lordnya pun sudah mulai hadir. Agak tanggung nggak sih tunggu 10 detik untuk jadi menit 12. Makanya baru ini mereka lagi ngambilin purple buff-nya juga kan. Dan ini Vival udah ngambil 2 purple buff loh, dari milik dia dan dari milik Alter Ego Nyx. Sekarang untuk Lordnya sendiri sudah enhance, dan ini udah bakalan langsung menjadi objektif selanjutnya bagi teman-teman Beletron Era. Yap, bahkan tanpa adanya gangguan karena memang zoning out dari Vivian. Benar-benar baik yang membuat Alter Ego Nyx di sini kayak nggak bisa bergerak sembarangan karena takut ada di rerumputan, sampai akhirnya masih berhasil diambil. Aduh, ini apa ya, mereka bakal ngandelin lagi Fancy Nancy untuk clear wave minion. Tapi base turretnya at least bakal hancur minimum 1 sih, tengah tuh bakal hancur harusnya. Apalagi Lordnya bisa ngechat, dan dari item build-nya juga udah terlalu tebal dari Valanir, udah sakit juga dari Cini dan juga Vival. Sedangkan kalau dari Bane-nya udah ada Malefic Roar, War Axe, bergerak kayak Endless Battle. Udah lumayan sakit tapi belum cukup untuk bisa memberikan damage yang bisa dibilang tuh untuk menangin team fight besar kalau memang Bane-nya masih bisa bertahan secara lama sih. Tapi seenggaknya kalau buat Vival sendiri, dia kan bakalan engage fight yang misalnya sudah di-initiate oleh teman-temannya. Jadi dia datang sebagai finisher. Nggak harus yang nge-solo kill gitu ibaratnya, atau ngeduel langsung gitu. Tapi ternyata Lord udah bakalan langsung menobrak dan hilang sudah. Inhibitor mid turret milik teman-teman dari Alter Ego Nyx. Topnya udah bakalan coba untuk dihantam tentunya dan berhasil didapatkan. Tersisa inhibitor bottom saja milik teman-teman dari Alter Ego Nyx karena masih coba untuk dijalankan dulu dari minion wave-nya. Dan apalagi Lordnya masih hidup, itu super minion pun masih ada. Dan ternyata memang dari Alter Ego Nyx gak mau terpancing di depan. Walaupun Now-nya masih berusaha untuk menahan Chell supaya dia tidak terlalu masuk dive. Tapi Council udah mulai di pop up. Masih ada lagi nomor Blast Connect karena 2 hero. Langsung di follow up sama suara Vivian juga dipentung begitu saja. Bahkan Vival sendiri maju di arah depan dengan ditusuk-tusuk. Masih ada Tempest of Blade berusaha untuk menghindari karena dari udah mulai sekarat banget. Dan Vival masih survive. Sedangkan dari Alter Ego Nyx juga belum ada yang ter-take down. Minionnya sudah mulai masuk semua. Tapi dari Beletron Era terlalu banyak hero yang sekarat. Mereka lebih milih untuk pulang karena telah berhasil juga untuk dapetin 3 base turret. Well, improvement karena mereka nggak perlu lagi untuk trading dengan 1 nyawa dari player mereka. Tapi seenggaknya nih untuk Alter Ego Nyx mereka harus bisa melakukan defensif sekuat tenaga karena mereka punya inhibitor sudah hancur semua. Hanya tersisa base turret aja. Dan ini dia tadi combo yang ciamik banget yang memang dikeluarkan dari Numenon Blast dan juga follow up Falling Star Moon. Langsung juga ada Tempest of Blade yang langsung di follow up oleh seorang Vival. Dan ini Cininya benar-benar kayak sekali lagi, setiap dia udah ngerasa darahnya udah tinggal 3-2 bar, dia langsung flip out. Ya, itu langsung kelihatan di instant replay by Lita tadi ya. Betul. Dan kita lihat dari Chell juga langsung Falling Star menuju ke arah depan sana. Now pun hanya untuk jaga jarak aja sih. Karena Chell di sini juga udah terlalu sustain, membuat dia juga gak gampang ke take down kalau sampai mau dikeroyok, malah yang ada buang resource dari lawannya. Dan dari Beletron Era sih harusnya bakal coba untuk ngusir pelan-pelan dulu Alter Ego Nyx sampai nanti dalam 20 detik lagi Lord yang di menit ke 15 ini bakal spawn.
Yes, ini masih harus menunggu juga tentunya karena sebentar lagi sekitar 10 detik lagi nih baru mulai spawn dan teman-teman dari Alter Ego Nyx mereka udah mulai bisa harusnya mulai ngekontes sih. Walaupun ini agak berat juga karena selisih networknya semakin jauh ya 11.000 nih Kolius. Yap, 11.000 di menit yang ke-15. PR yang gede bagi Alter Ego Nyx karena untuk bisa membalikan momentum juga mereka butuh item, mereka butuh level dimana yang baru level 15 ini baru Stacy dan dia pun belum ter-take down. Tapi ini dia, Lordnya udah mulai spawn dan bergerakan dari Balaton Era mulai coba colek-colek. Now yang mencoba untuk open map sepertinya langsung disadari oleh Chell dan juga Valamir yang langsung maju ke depan. Tapi Run dia mencoba untuk maju lagi pelan-pelan karena Now-nya di sini mencoba untuk menghambat dengan Don Wolf King. Run-nya pun masuk ke area Lord. Divalnya mulai sedikit demi sedikit dimundur ke arah ke belakang. Numenor berhasil connect karena 3 hero sekaligus. Bahkan langsung dipolis Sarmun dan Agatha pun tumbang. Masih ada lagi Stacy yang harus ditumbangkan. Now dan juga Fancy Nancy berusaha untuk kabur ke arah belakang, ternyata tidak bisa karena Fancy Nancy tumbang. Double kill dapat oleh seorang Chini dan Dival pun langsung menusuk seorang Now. Hanya tersisa Run, gak bisa kabur dan bakal triple kill. Tidak bakal Chini termasuk wipeout juga diambil. Base-nya terbuka lebar bagi Bellatrix Era dan harusnya ini bisa menjadi kemenangan 2-0 bagi Bellatrix Era. Yes, masih dengan tas-tasnya tentunya. Tapi congratulations anyway untuk teman-teman dari Bellatrix Era karena sudah berhasil mendapatkan 2-0.